Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah sepasang ular naga di satu sarang untuk sobat semua. Selamat menikmati. Salam sejahtera dan bahagia untuk Anda keluarga. Pada episode sebelumnya dikisahkan, Empu Baldatu telah mengerahkan dengan diam-diam di tengah malam menyerbu benteng kota raja dengan sasaran memecahkan pintu gerbang, dan sebagian kecil pasukannya digunakan untuk mengecoh prajurit Singosari. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Setelah menyerahkan pimpinan seluruh medan kepada perwira bawahnya, maka Senopati itu pun meninggalkan Padukuhan pergi ke perkembangan pasukan lawan yang berada di Padukuhan yang tidak terlalu jauh. Dengan hati-hati keduanya mendekati dinding Padukuhan dengan terbungkuk-bungkuk di sela-sela gerumbul-gerumbul yang tumbuh di pinggir jalan. "Masih nampak ubur-ubur yang terpasang," berkata Senopati itu di telinga Maisa Bungaran. Maisa Bungaran mengangguk, jawabnya berdesis, "Kita akan memasuki Padukuhan itu. Mungkin kita akan mendapatkan beberapa keterangan penting." Senopati itu tidak menjawab. Keduanya berjalan semakin dekat dengan sangat berhati-hati. Keduanya menjadi berdebar-debar ketika mereka mulai merasakan kesenyapan yang mencekam. Meskipun obor masih menyala, namun mereka tidak melihat sesosok tubuh pun yang ada di depan pintu gerbang. "Apakah mereka semuanya berada di dalam dinding Padukuhan?" bertanya Maisa Bungaran diri. "Kita akan meloncat masuk." Maisa Bungaran termangu-mangu, namun kemudian keduanya sepakat untuk memasuki padepokan itu. Demikian mereka melompat memasuki dinding Padukuhan. Maka debar jantung mereka serasa menjadi semakin cepat berdetak. Mereka segera menyadari bahwa Padukuhan itu memang sudah kosong. Meskipun mereka tidak meninggalkan kewaspadaan, namun mereka seakan-akan dengan tergesa-gesa mendekati rumah-rumah yang ada di Padukuhan itu. Ternyata sama sekali tidak seorang pun yang tinggal, kecuali penduduknya yang telah mengungsi sebelumnya. Maka Padukuhan itu memang dianggap sebagai daerah yang akan menjadi ajang pertempuran. Dari penelitian Maisa Bungaran dan Senopati itu, mereka dapat melihat bekas-bekas lumbung dan kandang yang rusak. Agaknya orang-orang Empu Baldatu telah membongkar semua sisa milik penghuni Padukuhan itu yang tertinggal, termasuk ternak dan binatang-binatang peliharaan yang lebih kecil, seperti ayam, itik, dan angsa, di samping bahan makanan. Mereka telah pergi. Ternyata sekelompok pasukan yang dilaporkan itu sengaja memancing perhatian. Tetapi pengawasan sangat ketat, sehingga sulit bagi pasukan yang besar itu meninggalkan Padukuhan ini tanpa diketahui. "Di manakah pengawas-pengawas itu berada?" bertanya Maisa Bungaran. Senopati itu heran. Maisa Bungaran sudah mengetahui di mana para pengawas itu tersebar. Namun ia pun menjawab, "Di sepanjang garis arah pasukan ini jika mereka mengundurkan diri." "Nah, bagaimana jika arahnya justru berlawanan?" "Maksudmu?" "Tidak melarikan diri, tetapi justru ke arah yang berlawanan." "Maksudmu?" Senopati itu terbelalak. "Mereka menyerang kota raja di malam ini." Tiba-tiba saja terasa keringat dingin mengalir di punggung Senopati itu. Dengan serta-merta ia berkata, "Kita akan melihat apakah benar-benar dugaanmu." Senopati itu tidak menunggu lagi. Ia pun kemudian berlari-lari menuju ke pintu gerbang. "Jika benar dugaanmu, mereka tentu tidak akan berjalan melalui jalan, tetapi mereka akan memotong arah lewat pematang dan berlindung di balik tanaman-tanaman.
Betapa darah mereka terasa tersiram ketika mereka berhasil menemukan arah gerak pasukan Pubadatu. Mereka memang melihat batang-batang jagung yang berserakan. Agaknya pasukan Pubadatu telah menyusup lewat beberapa pematang yang sejalan menuju ke gerbang kota raja. Tubuh kedua orang itu bagaikan gemetar. Dengan suara yang tersendat-sendat, Senopati itu berkata, "Pasukan di dalam pintu gerbang kota raja itu sangat lemah. Jika benar mereka menyerang, maka keadaan tentu akan sangat gawat. Kita dapat meyakininya mereka telah menyerang kota raja." Sesaat keduanya memandang arah kota raja yang tidak terlalu jauh. Namun kemudian Maesa Bungaran berkata lantang, "Kita akan menyusul dengan seluruh pasukan." "Bagus," sahut Senopati itu hampir berteriak. Keduanya kemudian berlari-lari kembali ke induk pasukan. Mereka harus bergerak cepat jika masih ada kesempatan. Kedatangan keduanya disongsong oleh para perwira dengan hati yang berdebar-debar. Belum mereka bertanya, Senopati itu sudah meneriakkan perintah. "Semua orang disiapkan. Kita akan menyusul pasukan Pubadatu yang menyerang kota raja." "Hei," para perwira terkejut. "Tidak ada waktu untuk memberikan penjelasan sekarang. Semuanya harus bersiap dalam waktu dekat. Seluruh pasukan induk akan berangkat." Para perwira tidak bertanya lagi. Mereka segera pergi ke kelompok masing-masing seperti yang diperintahkan. Maka kelompok-kelompok itu pun segera dipersiapkan. Ketika sebuah isyarat berbunyi, maka prajurit Singosari segera berangkat menuju ke pintu gerbang kota raja. Sementara beberapa penghubung harus menyampaikan perintah Senopati itu kepada pasukan-pasukan yang berada di padukuhan lain. Bagian dari mereka harus mengawasi keadaan di seluruh arena dan mengambil sikap dalam keadaan yang mendesak, sementara sebagian harus menyusul memasuki pintu gerbang kota raja. Jika pintu tertutup oleh pasukan, maka mereka diperintahkan mencari jalan lain, perintah Senopati itu. Pemberitahuan yang serupa telah dikirim pula kepada Mpu Songondaru agar ia mengetahui keadaan dalam keseluruhan. Induk pasukan yang dipimpin langsung oleh Panglima Pasukan Singosari beserta Maesa Bungaran dengan tergesa-gesa menuju ke pintu gerbang. Mereka mulai membayangkan kesulitan yang dialami oleh para prajurit yang tidak begitu banyak yang ada di dalam dinding yang melingkari kota. Sebenarnya bahwa pada saat itu pasukan Pubadatu sudah memecahkan pintu gerbang. Dengan penuh dendam mereka bertekad untuk menghancurkan apa saja yang mereka jumpai, termasuk pintu gerbang itu sendiri. Prajurit yang bertugas di kota raja terkejut ketika penjaga pintu gerbang memberikan tanda bahaya yang mendatang, disusul oleh gema kentongan yang menjalar dari satu gardu ke gardu yang lain. Namun suara kentongan itu tidak cukup keras untuk mencapai arena pertempuran yang terjadi di luar pintu gerbang kota raja. "Kirim seorang penghubung kepada pasukan yang berada di luar kota raja," teriak seorang perwira yang bertugas di dalam pintu gerbang. "Jalan telah tertutup," teriak prajurit yang berada di atas pintu gerbang. "Cari jalan lain lewat pintu butulan. Dinding ini sudah dikepung. Pintu-pintu butulan telah dijaga di luar. Loncati dinding." Para prajurit termangu-mangu, mereka tidak akan dapat meloncati begitu saja. Para prajurit yang berada di atas pintu gerbang melihat bahwa jika seseorang melompat dari dalam, akan langsung terjun pada ujung tombak pasukan Pubadatu. Dalam pada itu Pubadatu memang memberikan perintah bahwa tidak seorang pun boleh lolos. Orang-orang di dalam kota raja tidak boleh mendapat kesempatan untuk memberikan isyarat berupa apapun kepada induk pasukannya yang berada di luar kota raja. "Bunuh setiap orang yang keluar." Suara kentongan dan panah sendaren tidak akan mencapai mereka. Juga panah api yang akan mereka lontarkan tidak akan terlihat oleh pasukan Singosari. Itulah kebodohan mereka, karena mereka menganggap bahwa kita tidak akan melakukan hal seperti ini.
Karena itu maka kemungkinan untuk mengirimkan seorang penghubung telah tertutup sama sekali. Yang dapat dilakukan oleh para prajurit itu pun kemudian adalah berjuang mati-matian untuk menahan agar para pengikut Empu Badatu tidak dapat masuki gerbang dan dinding kota raja lewat manapun juga. Prajurit yang jumlahnya sangat terbatas segera memencar, tetapi sebagian dari mereka berada di depan pintu gerbang. Jika pintu gerbang itu pecah, maka akan terjadi pertempuran yang sangat mengerikan di dalam pintu gerbang itu. Sementara beberapa orang yang lain telah manjat dinding dan menahan lawan dengan panah yang bagaikan hujan meluncur dengan derasnya. Dengan perisai, para pengikut Empu Badatu telah melindungi kawan-kawannya yang berusaha memecahkan pintu gerbang. Mereka mengangkat sebatang kayu yang panjang. Dengan serta-merta beberapa puluh orang yang mengangkat kayu itu pun berlari-lari menghantam pintu gerbang itu dengan pangkal batang kayunya. Tetapi semakin dekat dengan pintu gerbang, kekuatan mereka menjadi semakin berkurang. Anak panah yang bagaikan hujan itu telah mengurangi seorang demi seorang yang harus tercecer, jatuh karena anak panah yang menembus dadanya. Namun beberapa kali batang kayu itu berhasil menggetarkan pintu gerbang, sehingga selarak yang besar itu pun menjadi retak. "Sebentar lagi pintu akan pecah," teriak Empu. Teriakan Empu Badatu telah mendorong anak buahnya untuk bekerja lebih keras. Jika seseorang jatuh karena anak panah para prajurit, maka yang lain pun segera menggantikannya mendorong kayu yang panjang untuk menghantam pintu gerbang itu. Hati para prajurit Singosari menjadi semakin berdebar-debar, sejalan dengan retak yang semakin besar pada selarak pintu gerbang itu. Beberapa orang telah menempatkan diri di hadapan pintu itu dengan anak panah siap dibusurnya, sementara yang lain telah mengangkat tombak siap untuk dilemparkannya. Dalam pada itu, seisi kota raja bagaikan lengah dipanggang di atas api. Setiap orang menjadi gelisah, tetapi sementara itu setiap laki-laki telah siap dengan senjata di tangan. Bukan saja mereka yang berpakaian prajurit Singosari, tetapi anak-anak muda dan bahkan anak-anak yang masih sangat muda pun telah menggenggam pedang. Bagi mereka tidak mempunyai pilihan lain daripada turun ke medan perang. Karena menurut perhitungan mereka, jika orang-orang yang mengepung dinding kota raja itu berhasil masuk dan menguasainya, maka setiap laki-laki juga akan terbunuh karena keganasan mereka. Beberapa orang prajurit sibuk mengatur anak-anak muda itu agar mereka bukan sekedar menjadi umpan peperangan, tetapi anak-anak muda itu akan dibaurkan di antara para prajurit, sehingga mereka akan dapat menempatkan diri dalam perlawanan di antara orang-orang yang memiliki kemampuan bertempur. Dengan demikian mereka tidak hanya sekedar bagaikan daun ilalang yang ditebas dengan pedang yang tajam. Ternyata bukan anak-anak muda sajalah yang telah turun ke jalan-jalan. Orang-orang tua pun telah bersenjata pula. Apalagi mereka yang pernah menjadi prajurit. Meskipun umur mereka telah bertambah tua, tetapi dalam keadaan yang gawat mereka masih siap untuk bertempur. Orang-orang di kota raja itu pun menjadi gelisah. Perempuan dan anak-anak menutup diri di dalam rumah mereka. Sementara setiap laki-laki memperhitungkan bahwa medan peperangan akan tersebar di seluruh kota raja tanpa memilih tempat. Tapi setiap orang pun sadar bahwa pusar dari arah lawan tentu istana Singosari. Empu Badatu tentu akan mencapai istana itu dan menghancurkannya. Mahesa Agni dengan pasukan kecil pengawal berdiri di tangga pendapa istana Singosari. Hatinya menjadi berdebar-debar melihat kegelisahan para prajurit dan penduduk kota raja. Ada seperti penyesalan bahwa seakan-akan ia telah mendesak agar Ronggowuni dan Mahesa Cempaka memasuki kota raja. Jika keduanya berada di medan, maka keadaannya tentu akan berbeda. Tetapi yang telah terjadi adalah berbeda. Kedua orang pemegang pimpinan tertinggi itu kini berada di dalam istana yang telah dikepung oleh bahaya.
Namun Maisa Agni tidak menunjukkan kegelisahan yang mencekam jantungnya. Di hadapan para pengawal, ia nampak tetap tenang dan meyakinkan. Dalam pada itu, Witantra dan Mahendra pun telah mendengar apa yang telah terjadi. Mereka tidak sabar lagi berjalan lambat bersama pasukannya menuju ke dinding kota. Karena itu mereka tanpa berjanji dari tempatnya masing-masing telah berlari mendahului. Tanpa berjanji pula keduanya di tempat yang terpisah, memperhatikan orang-orang yang mengepung dinding. Bahkan tanpa berjanji pula, keduanya telah melakukan tindakan yang berbahaya hampir bersamaan waktunya. Dengan serta-merta keduanya berlari seperti angin langsung menuju ke dinding kota raja. Ketika ujung-ujung senjata yang dilontarkan mematuknya, keduanya telah hilang seolah-olah terbang melompati dinding kota raja. Beberapa orang saling berpandangan. Salah seorang mendesis, "Apakah benar aku melihat sesuatu?" "Ya," sahut kawannya, "seseorang telah melompati dinding." Yang lain menarik napas dalam-dalam. Mereka hampir tidak percaya atas penglihatannya. Di remangnya malam, namun beberapa orang telah melihatnya, dan bahkan ada di antara mereka yang telah melemparkan senjatanya. Ternyata Witantra dan Mahendra langsung menuju ke istana. Mereka mencemaskan keadaan Ronggawuni dan Maisa Cempaka. Maisa Agni terkejut melihat kehadiran mereka yang berturut-turut hanya berselisih waktu sekejap. Maisa Agni menyangka bahwa keduanya telah datang bersama-sama menembus kepungan orang-orang Empu Badatu. "Kami tidak berjanji," desis Witantra, "tetapi agaknya kami mempunyai naluri yang sejalan. Terima kasih meskipun kalian hanya berdua, tetapi dengan demikian pertahanan di istana ini akan bertambah kuat." Maisa Bungaran telah mengetahui bahwa Empu Badatu menyerang istana. Mereka bersama pasukannya telah mendekati pintu gerbang. Semua pasukan telah ditarik kecuali beberapa kelompok yang harus menghadapi sebagian kecil pasukan lawan yang memancing perhatian, seolah-olah hendak melarikan diri. Maisa Agni mengangguk-angguk. Keterangan itu membuat hatinya agak sejuk. Namun ia masih juga gelisah jika Maisa Bungaran dan pasukannya datang terlambat. Ternyata bahwa bukan hanya Witantra dan Mahendra sajalah yang telah dihinggapi oleh pertimbangan yang sama. Beberapa orang senopati yang mengetahui keadaan kota raja tidak dapat menahan hati. Mereka sadar jika Empu Badatu sempat masuk dan menembus jantung kota, maka kota raja benar-benar akan menjadi karang abang. Setiap rumah akan menjadi abu dan setiap orang akan menjadi mayat, termasuk istana Singosari dan penghuninya. Karena itulah maka beberapa orang senopati yang memiliki kelebihan telah berlari-lari mendekati dinding kota mendahului pasukannya. Seperti Witantra dan Mahendra, mereka telah berusaha untuk melompati dinding meskipun mereka mengetahui bahwa kota raja itu telah dikepung. Namun mereka dapat menemukan tempat-tempat yang paling lemah dari kepungan dan berhasil menembusnya dengan berlari kencang-kencang, kemudian melompati dinding kota raja yang tinggi. Para prajurit Singosari yang berada di dalam dinding kota segera dapat mengenal mereka dari pakaian dan ucapan-ucapan sandi yang telah mereka sepakati. Sehingga dengan demikian maka para senopati itu telah memberikan sedikit ketenangan pada para prajurit yang ada di dalam. Kehadiran mereka orang membuat pertahanan di istana menjadi semakin teguh. Meskipun mereka sadar bahwa lawan akan datang bagaikan banjir bandang. Para pengikut Empu Badatu yang menyadari kemungkinan dari orang-orang yang melompat masuk telah memperketat kepungan mereka, sehingga orang-orang yang datang kemudian menjadi sulit untuk dapat menembus penjagaan di sekitar dinding kota raja. Sementara itu para prajurit menjadi semakin banyak memanjat dinding. Di sekitar pintu gerbang mereka meloncati orang-orang yang berusaha memecah pintu dengan senjata tajam. Bukan saja anak panah, tetapi tombak-tombak pun meluncur seperti hujan yang dicurahkan dari langit. Dengan perisai-perisai yang memayungi mereka, maka para pengikut Empu Badatu itu berusaha untuk bekerja lebih cepat, sehingga korban tidak menjadi semakin banyak.
Akhirnya palang pintu yang besar itu benar-benar retak, dan bahkan kemudian orang-orang yang ada di dalam tidak berhasil menahannya, sehingga palang pintu itu patah. Sejenak kemudian pintu gerbang itu pun bagaikan berderak. Perlahan-lahan pintu itu terbuka oleh desakan yang tidak tertahankan lagi. Dengan satu isyarat, maka orang-orang Singosari pun justru berlari meninggalkan pintu gerbang itu. Sementara kelompok prajurit telah siap dengan anak panah yang sudah melekat di busurnya. Demikian pintu itu terbuka, maka busur pun segera menggeliat, dan anak panah pun meluncur dengan derasnya. Para pengikut Empu Badatu yang berdesaan di pintu gerbang bagaikan air yang memecahkan bendungan. Namun demikian mereka mulai merambat masuk, maka anak panah yang terlepas dari busur telah mengupas lapisan pertama dari orang-orang yang menyerang itu. Ketika mereka berjatuhan tertembus anak panah di dadanya, maka lapisan berikutnya telah melompati mayat-mayat yang berguling dan terinjak-injak kaki. Namun selapis orang-orang berpanah telah menggeser lapisan yang pertama, dan untuk kedua kalinya anak panah telah terlepas dari busurnya. Namun arus kekuatan Empu Badatu benar-benar bagaikan banjir bandang. Usaha untuk menahan dengan lontaran anak panah dan tombak hanya berhasil menghambat kemajuan mereka dan mengurangi jumlah. Karena mereka pun kemudian segera memencar di setiap pintu gerbang dan menguasai tempat-tempat yang paling penting. Di bagian lain, sekelompok pasukan Empu Badatu telah berusaha masuki kota raja dengan memanjat dinding. Namun mereka mengalami kesulitan karena prajurit Singosari pun bertahan di atas dinding pula pada bagian-bagian tertentu. Dengan pecahnya pintu gerbang, maka pasukan Empu Badatu mengalir masuki kota raja. Demikian mereka menyebar, maka pertempuran yang merata pun telah dimulai. Arus pasukan Empu Badatu bagaikan arus air bah yang menyusup lewat jalan-jalan raya menuju ke pusat kota. Tetapi di sepanjang jalan mereka telah menemukan perlawanan yang dapat menghambat perjalanan mereka. Anak-anak muda dan prajurit-prajurit yang menyebar telah menyerang mereka dari segala arah. Namun jumlah pengikut Empu Badatu terlalu banyak. Arus pasukannya benar-benar tidak terbendung lagi. Bagian dari mereka langsung menuju ke istana, yang lain mencar, menghancurkan yang dijumpainya di sepanjang serangan mereka.